Kita ke informasi lain, pemirsa, ribuan wartawan mendapat vaksin COVID-19 hari ini. Vaksinasi terhadap insan pers sesuai janji Presiden Jokowi pada peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu. Sekitar 1.800 wartawan menjalani vaksinasi COVID-19 di Kompleks Gelora Bung Karno hari ini. Vaksinasi untuk awak media ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Joni Plate, dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Total terdapat 5.512 wartawan yang mendapat vaksin dibagi menjadi 3 hari pelaksanaan hingga Sabtu mendatang. Setelah ibu kota, wartawan-wartawan di daerah juga akan mendapat vaksinasi. Vaksinasi massal wartawan hari ini menerapkan protokol kesehatan, di mana wartawan diminta mengantri dengan duduk di kursi yang telah diatur jaraknya. Setelah disuntik, terdapat observasi selama 30 menit untuk memastikan tidak ada kejadian pasca imunisasi. Insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi. Kita berharap ini akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga seluruh awak media seluruh insan pers yang berada di tanah air, semuanya segera mendapatkan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami ucapkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 8.493 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 1.314.634 kasus terkonfirmasi. 1.121.411 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 35.518. Hampir genap 1 tahun awan mendung COVID-19 masih membayangi Indonesia. Meski masih mengundang pro dan kontra, namun salah satu solusi mengurangi pandemi COVID-19 adalah vaksinasi. Setelah 1 tahun pandemi, vaksinasi COVID-19 telah memasuki tahap kedua. Namun tanggapan masyarakat tentang vaksinasi masih sangat beragam. Ada yang setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Setuju. Alasannya kenapa, Bu? Untuk mencegah kan? Setuju atau tidak? Ya setuju lah, biar sehat kan. Ya saya sih kurang paham, jadi belum 100% mau gitu. Benar, setuju gak sih, Mas, untuk divaksin? Kalau saya pribadi sih kurang setuju, Mbak. Alasannya bisa disampaikan, Mas, kenapa? Kalau untuk alasannya yang kita tahu ya dari efek samping dari vaksin itu sendiri. BNPB mengimbau masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan halayak seperti pegawai negeri sipil atau pedagang wajib mengikuti vaksinasi. Dengan sosialisasi dan contoh, BNPB mengharapkan masyarakat dengan sadar mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya tentunya target yang besar itu tentunya juga dari animo masyarakat juga yang tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya dengan sosialisasi yang ada, cukup banyak anggota masyarakat yang antusias untuk mengikuti vaksinasi. Dan kita contohkan juga dari para pejabat publik dan juga ada artis yang ikut, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi harapannya dengan menjalankan proses vaksinasi seperti di tempat publik di Pasar Tanah Abang ini, salah satu cara kita untuk bisa memastikan jumlah orang yang divaksinasi bisa tercapai dengan lebih cepat. Antrian panjang mewarnai program vaksinasi untuk pemuka agama di Masjid Istiqlal, sementara vaksinasi untuk lansia di Puskesmas Kramat Jati berjalan lebih tertib karena dibatasi kuota perharinya.
Dan informasi program vaksinasi bagi masyarakat menutup Ayu sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Antrian panjang terjadi saat proses vaksinasi untuk pemuka lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Masyarakat mengantri sejak pukul 6 pagi. Banyak yang ikut mengantri meski belum terdaftar di Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Padahal vaksinasi dikhususkan bagi yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Petugas sempat kewalahan karena antusias masyarakat lansia, sehingga pada pukul 10 pagi pintu gerbang Masjid Istiqlal ditutup. Sementara vaksinasi untuk masyarakat lansia di Puskesmas Kramat Jati berjalan tertib dan lancar. Puskesmas membatasi jumlah penerima vaksin sebanyak 30 orang per hari. Namun tidak semua lansia yang datang dapat divaksinasi. Calon penerima vaksin dengan riwayat penyakit jantung, gula, hati, dan epilepsi tidak dapat menerima vaksin dan diarahkan ke rumah sakit rujukan. Masyarakat lansia bisa mendaftarkan diri untuk ikut vaksinasi di situs Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.